Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Di pembelajaran topik struktur baja, kita masih melanjutkan topik mengenai batang tekan ya. Terakhir kita di video sebelumnya sudah membicarakan tentang nilai umum K. Sedikit saya review supaya kalian semakin paham bagaimana prosesnya. Dan kita sudah menyelesaikan dua contoh soal di video sebelumnya, yaitu kita mencoba mencari kolom nilai K untuk kolom HE yang ada di tengah lantai 2 dan nilai K untuk kolom DA yang ada di sebelah kiri kolom lantai 1. Ya, tahapannya kan masih ingat, pertama-tama kita mencari nilai G di masing-masing titik, yaitu titik yang ada di atas H dalam hal ini dan titik yang ada di bawah dalam hal ini titik E. Lalu kemudian kita menggunakan chart seperti begini kurang lebih, yaitu chart yang untuk struktur bergoyang karena tidak ada pengaku pada struktur kita ini, kita menggunakan chart untuk struktur yang bergoyang. Dengan kita menggunakan nilai ini dan menghubungkan kedua nilai G kiri dan kanan, di mana garis tersebut memotong chart yang tengah ini, itu kita mendapatkan K. Dan kita sudah mendapatkan K untuk kolom HE itu 1,71 dan untuk kolom DA kita mendapatkan nilainya 1,46. Kalau ingin detail cara kita mendapatkan ini, kalian bisa review di video sebelumnya ya. Juga kita di sini mendapatkan nilai KX karena orientasi kolomnya adalah berputar atau memutari sumbu X ketika dia mengalami buckling, sementara kolom DA itu orientasinya adalah untuk memutari sumbu Y-nya, kira-kira kurang lebih begitu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci apa yang disebutkan di peraturan mengenai nilai umum K ini. Di peraturan disebutkan apa prosedur yang sudah saya jelaskan di dua contoh soal ini, itu ada beberapa syarat. Kalau tidak salah itu 7 syaratnya supaya bisa kita mengklaim nilai K seperti yang sudah dijelaskan. Dari ketujuh persyaratan tersebut itu ada satu hal yang agak susah dipenuhi, yaitu dikatakan kalau kita mau menghitung K untuk metode sudah yang saya jelaskan ini, kolom itu harus mengalami tekuk elastis. Itu persyaratannya dan itu agak susah dipenuhi. Nah, kalau dia tidak mengalami tekuk elastis, nilai ini harus dikoreksi. Nah, video kali ini saya akan membicarakan bagaimana kita mengkoreksi nilai umum K yang sudah kita peroleh untuk kolom-kolom yang tidak mengalami tekuk elastis, yaitu mengalami tekuk inelastis. Saya ingatkan kembali, faktor koreksi itu hanya untuk kolom yang mengalami tekuk inelastis. Ya, jadi kalau dia mengalami tekuk elastis, ini nggak perlu kita koreksi, kita berhenti sampai sini saja prosedurnya. Kalau dia mengalami tekuk inelastis, baru kita lakukan koreksi terhadap nilai K ini. Ya, di video pembelajaran sebelumnya, saya sudah jelaskan bagaimana kita bisa membedakan antara kolom yang mengalami tekuk elastis ataupun tekuk inelastis. Perbedaannya ada pada nilai kelangsingan kolom tersebut, faktor kelangsingan apabila dibandingkan dengan 4,71 dikalikan dengan rasio antara modulus elastis dibagikan dengan FY lalu diakarkan ya. Yang mengalami tekuk inelastis itu apabila nilainya ini lebih kecil ya. Faktor kelangsingan ini lebih kecil dari nilai ini atau sampai dia sama dengan. Ini akan mengalami tekuk, kolomnya akan mengalami tekuk inelastis atau tidak elastis ya. Oke, sekarang coba kita cek kolom kita ini. Kolom HE kita ini dan DA, apakah dia masuk kepada kategori inelastis? Kolom HE ya. Karena yang kita peroleh adalah X ya, berarti yang kita input di sini adalah KX kalikan dengan panjangnya dibagikan dengan RX-nya ya, RX-nya yang kita gunakan. Oke, jadi kalau ini kita gunakan 1,71 dikalikan panjang kolomnya. Kolom itu bisa kalian lihat di sini ya, lantai 2 itu panjangnya adalah 3 atau tingginya 3000
mm. Ya, kalau Rx-nya bisa kalian lihat di tabel baja untuk profil WF 250-250 itu sudah saya hitungkan itu 10,8 atau 108 mm. Dan ini nilainya 47,5 ya, itu nilai KXL per Rx-nya. Dan dengan cara yang sama untuk kolom DA, coba kita hitungkan. Dan di sini yang kita gunakan adalah KY-nya, ya. KY-nya ini, ya, yang dikalikan L dibagikan dengan RY-nya, ya. Itu nilainya ini 1,46 dikalikan dengan panjang kolom yang di lantai 1 itu 4000. Ya, dibagikan RY-nya bisa kalian lihat di tabel profil baja itu 62,5 mm. Ya. Dan ini kalau kita cari angkanya itu sebesar 92 kurang lebih 92,85. Oke, nah coba kita bandingkan dengan nilai ini. Nilai ini 4,71 yang ini. Dan kalau kita asumsikan nilainya ini kita menggunakan BJ 240 atau BJ 37, FY-nya 240, sementara kalau E-nya itu tetap 200.000 untuk baja, ya. Itu kalau dihitung nilai yang ini, batasnya itu nilainya 136. Ya, jadi dengan demikian kedua kolom kita ini, baik yang HE maupun yang ini, kedua kolom mengalami tekuk inelastis. Ya, itu artinya. Jadi dengan demikian KX yang kita peroleh dan KY yang kita peroleh itu harus kita koreksi. Itu selanjutnya. Berapa faktor koreksinya? Di LRFD disebutkan, ya, dia menggunakan simbol tau B seperti begini. Ini faktor koreksi. Ya, nilai faktor koreksinya dihitung menggunakan persamaan ini. 4 kali PU dibagi PY dikalikan dengan 1 kurang PU dibagi PY. Ini faktor koreksinya. Oke, jadi apa itu PY? Ini adalah kuat leleh. Kuat leleh kolomnya, ya. Kuat leleh kolomnya yang dihitung ini sangat mudah dihitung. Kalau kita tahu penampang kotornya, kita kalikan dengan kekuatan lelehnya, mutu bajanya, ya. Ini bisa kita dapat dari tabel baja. Ini kita menggunakan FY atau BJ bajanya, ya. Kuat leleh tanpa harus dikoreksi seperti kita di batang tarik, ya. Tidak ada koreksi di sini, hanya langsung agros kali FY-nya. Kalau yang ini adalah PU beban ultimate atau terfaktor. Ya, saya sudah menjelaskan secara rinci di video pembelajaran sebelumnya bagaimana kita menghitung beban terfaktor dengan mempertimbangkan beban-beban yang bekerja dan faktornya berbeda-beda antara satu beban dengan beban yang lain. Kalian bisa cek, tonton kembali video pembelajaran tentang beban terfaktor. Oke, supaya kalian tahu konteksnya, berapa sih faktor koreksinya, coba misalkan saya kasih satu contoh ini. Contoh yang sederhana, katakan kita menggunakan beban mati yang sudah diasumsikan ada dalam hal ini besarnya 26 ton. Katakan seperti begitu, beban hidupnya 65 ton, ya. Nah, bagi yang sudah menonton beban terfaktor, ini bisa dengan mudah kita cari beban ultimate-nya. Kalau hanya ada D dan L yang terlibat di dalam perhitungan beban terfaktor, itu ultimate-nya biasanya datang dari kombinasi
1,2 kali D tambah 1,6 dikalikan live load-nya ya. Kalau ini digunakan 1,2 kali 26 tambah 1,6 kali 65 itu akan diperoleh angkanya beban ultimate-nya sebesar 135,2 ton ya. Itu dapat kita PU-nya. Lalu kita menghitung PY-nya. PY-nya luas kotor untuk profil yang WF 250 di soal ini, contoh soalnya, itu nilai AG-nya itu 92,18 cm persegi. Ya, nanti kita perlu melakukan konversi satuan. Ini kita menggunakan FY 240. Ini dia satuannya MPa. Kalau kita perkalikan ini ganti jadi mm persegi, dikalikan MPa, nanti hasilnya Newton, dibagikan 10.000 supaya jadi ton. Itu hasilnya kurang lebih 221,2 ton ya. Itu kira-kira. Jadi kalau kita input dengan demikian nilai faktor koreksi, kalau kita input PU ke persamaan ini 135,2, PY 221,2 ton ke sini, di sini dan di sini juga, kita akan memperoleh faktor koreksinya itu kurang lebih 0,95 ya. Ini. Jadi dengan demikian KX yang kita peroleh sebelumnya yang nilainya 1,71 untuk kolom HE dan 1,46 untuk kolom DA ya. Ini harus kita kalikan dengan faktor koreksi ini masing-masing ya, yang nilainya 0,95 sehingga kita peroleh nilainya untuk yang ini 1,63 dan ini 1,39. Kira-kira begitu prosesnya perhitungan faktor koreksi untuk nilai K bagi kolom-kolom yang mengalami tekuk inelastis. Perlu saya sampaikan di sini sebagai penutup bahwa sebenarnya nilai faktor koreksi ini kebanyakan sih tidak akan terlalu signifikan. Ini sengaja juga sebenarnya contohnya ini saya ambilkan agak besar supaya kelihatan proses perkaliannya, tapi pada kenyataannya nilai faktor koreksi ini tidak terlalu signifikan. Jadi tinggal kalian nanti sebagai engineer-nya bisa menentukan apakah kalian mau mempertimbangkan nilai koreksinya atau enggak. Tapi di sini sudah saya jelaskan cara menghitung faktor koreksinya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke topik yang lebih lanjut lagi mengenai tekuk torsi dan juga kombinasi torsi dan lentur untuk penampang-penampang profil ganda. Terima kasih buat perhatiannya.